Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya, Aji Sastrawan, dalam pembelajaran Bahasa Indonesia. Tetap semangat ya. Oke, sebelum mulai pembelajaran Bahasa Indonesia, mari kita berdoa terlebih dahulu agar pembelajaran kita berjalan dengan lancar dan ilmu yang saya sampaikan bermanfaat. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Pada pertemuan kali ini, kita akan belajar mengenai teks berita. Kompetensi dasarnya 3.1 mengidentifikasi informasi dalam teks berita tentang objek, sekolah, tempat wisata, tempat bersejarah, dan atau suasana pentas seni daerah yang didengar dan dibaca. Adapun tujuan dari pembelajaran teks berita ini yaitu melalui belajar dari rumah atau BDR, peserta didik mampu menentukan pengertian dan unsur teks berita, membanggakan dan memotivasi yang didengar dan dibaca dengan tepat. Jika menyebut kata berita, kira-kira apa yang pertama kali melintas dalam pikiran? Kebanyakan akan langsung memberikan siaran berita di stasiun televisi kesayangannya. Atau mungkin lari ke teks di koran yang umumnya berisi berita terkini. Tidak salah memang, karena setiap penyampaian berita atau informasi terkini memang dilakukan dengan teknik paragraf berita tersebut. Namun, sudahkah kamu mengetahui pengertian dan mungkin seluk-beluk lain dari paragraf berita? Jika belum, maka bisa menyimak penjelasan di video ini. Pengertian teks berita. Berita di dalam Kamus Bahasa Indonesia berarti kabar, informasi, terutama yang resmi atau laporan pers. Jadi, teks berita adalah teks yang menyampaikan kabar atau informasi kepada masyarakat. Selain itu, teks berita juga dapat diartikan sebagai teks yang berisi suatu peristiwa atau kejadian fakta atau faktual yang diinformasikan secara tulis. Berita sebuah laporan atau pemberitahuan mengenai terjadinya sebuah peristiwa atau keadaan yang bersifat umum dan baru saja terjadi dan disampaikan oleh wartawan di media massa. Adapun ciri-ciri dari teks berita supaya bisa membedakan berita dan peristiwa mana yang bisa diangkat menjadi topik berita, maka kenali betul ciri-ciri dari paragraf berita itu sendiri, yaitu teks berita bersifat objektif. Objektif maksudnya sesuai keadaan yang terjadi tanpa ada pengaruh pendapat pribadi, berdasarkan fakta dan bukan pendapat atau opini penulis. Selanjutnya, judul berita mewakili keseluruhan dari isi berita. Selanjutnya, bahasa yang dipakai efektif, mudah dipahami, lengkap, dan memikat pembaca. Selanjutnya, informasi atas suatu peristiwa disampaikan secara urut atau kronologis. Selanjutnya, data dalam teks berita yaitu teks fakta disajikan lengkap sesuai konteks dan dapat dibuktikan kebenarannya oleh orang lain. Dalam beberapa teks berita, biasanya terdapat kebenaran berlapis. Kebenaran berlapis terjadi ketika fakta yang terjadi menit ini belum tentu sama dengan fakta di menit berikutnya. Hal ini sering terjadi pada berita yang masih berkembang. Contohnya,
seperti data hitung cepat pilkada, data korban COVID-19, dan sejenisnya. Selanjutnya, penyampaian mengenai waktu, tempat, dan sumber berita harus valid dan dapat dipertanggungjawabkan. Selanjutnya, teks berita memuat unsur 5W1H. What, where, when, who, why, and how. Adapun jenis-jenis teks berita yang pertama yaitu berita langsung. Jenis berita yang pertama adalah berita langsung, yakni jenis berita yang waktu terjadinya suatu peristiwa dengan proses penggalian data dan pelaporan terbilang berdekatan, sehingga media yang menyajikan berita langsung akan diberi label selalu menyajikan berita yang up to date atau terkini. Yang kedua yaitu berita mendalam. Jenis kedua adalah berita mendalam yang juga akrab disebut dengan istilah deep news. Jenis berita satu ini adalah jenis berita yang di dalamnya memaparkan suatu kejadian atau peristiwa yang terbilang berat. Dikatakan berat adalah dilihat dari segi fakta, penggalian data, dan juga dampak dari peristiwa yang diangkat dari berita tersebut. Yang ketiga, ada berita pendapat. Jenis berita selanjutnya adalah berita pendapat. Istilah lain untuk berita pendapat yaitu berita opinion news. Jadi, sesuai dengan namanya, jenis berita satu ini selain berisi pemaparan suatu peristiwa, juga ditambahkan opini penulis atau sudut pandang dari pihak penulis secara pribadi. Selain itu, opini yang dicantumkan dalam berita biasanya juga berasal dari narasumber atau ahli yang diwawancarai, sehingga dalam teks tersebut memaparkan opini narasumber yang dilihat dari sudut pandangnya. Masyarakat yang membaca teks tersebut kemudian bisa berpikir lebih netral. Yang keempat, ada berita interpretatif. Berita interpretatif atau interpretative news juga menjadi salah satu jenis dari berita secara umum. Definisinya adalah jenis berita langsung yang kemudian diberi tambahan komentar maupun penilaian dari pihak reporter yang meliputi berita tersebut. Selain dari reporter, kadangkala jenis berita ini juga memaparkan penilaian atau opini dari seorang narasumber. Beberapa orang menyebut berita jenis ini dengan istilah berita gabungan, sebab berisi fakta sekaligus opini. Yang terakhir, berita investigasi. Berikutnya adalah berita investigasi. Ada yang tahu? Berita investigasi, dan memang sesuai dengan namanya, berita ini memaparkan hasil dari investigasi. Maksudnya adalah berita tersebut disusun dari sebuah peristiwa yang kemudian ditelusuri secara lebih mendalam, sehingga didapatkan data-data yang mendalam dan lengkap. Semua data ini akan memperkuat fakta dan bahkan membantu memecahkan suatu kasus yang diangkat menjadi berita. Kebanyakan berita yang dikembangkan dengan teknik ini adalah berita mengenai tindak kejahatan, sehingga penulis atau reporter bisa mengikuti perkembangan investigasinya oleh pihak yang berwajib. Nah, untuk pertemuan kali ini itu materinya ya teman-teman atau adik-adik serta Ananda, dan ada beberapa pertanyaan yang harus kalian jawab.
Jawablah pertanyaan berikut dengan singkat dan jelas. Bagi yang mengirimkan jawaban 1, 10 orang pertama mendapat nilai poin 25. Yang kedua, 10 orang kedua mendapat nilai poin 15. Pertanyaannya yaitu yang pertama, apa itu berita? Yang kedua, mengapa berita harus memiliki ciri faktual? Yang ketiga, di media apa sajakah kalian sering melihat berita? Yang keempat, samakah berita dengan gosip? Yang kelima, mengapa teks berita harus unik dan menarik? Terima kasih. Itu merupakan materi dari pertemuan kali ini. Bertemu lagi di pertemuan selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.